warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita, Dr. Kiai Haji Artianto LC MA, di channel YouTube kita. Bina kita pada kesempatan siang hari ini, Bapak Dr. Haji Artianto LC MA lahir di Madi Angin 20 Juni 1983, dan beliau riwayat pendidikannya alumni S1 Al-Azhar Kairo, S2-nya Universitas Ummu Durman Sudan, S3-nya UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Mungkin itu ya Bapak untuk biografi singkatnya. Untuk materi kita hari ini akan membahas tentang Al-Hikam. Kepada narasumber Bapak Dr. Kiai Haji Artianto LCMA, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihi wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Pemirsa channel Bina'ul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu kesempatan yang sangat baik untuk sama-sama mengkaji dan mendiskusikan serta menyelami makna-makna yang terkandung di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pemirsa yang budiman rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih jauh mengkaji dan menelaah serta mencermati apa-apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, terlebih dahulu saya ingin menggambarkan atau menjelaskan secara singkat biografi dari penulis dari Al-Hikam ini. Penulis Al-Hikam adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Adalah seorang imam ulama sufi yang bermazhab Maliki, yang berasal dari sebuah kota di Mesir, yaitu kota Alexandria. Ini dari Kairo, itu lebih kurang jaraknya kalau menempuh perjalanan ke Alexandria lebih kurang 3 jam dengan menggunakan kendaraan mobil. Dari sanalah lahir seorang ulama besar, seorang sufi besar yang dikenal di seluruh dunia, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dan merangkum kata-kata hikmah yang beliau dapatkan terutama dari 2 gurunya. Yang pertama yaitu Abul Abbas Al-Mursi, kemudian juga dari Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yang merupakan pendiri Thariqah Asy-Syadziliyah, di mana Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini dapat kita katakan sebagai tokoh utama dari Tariqat Asy-Syadziliyah. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini secara singkat kita akan mengkaji satu dari kata-kata hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata-kata hikmah yang beliau tulis sebenarnya sangat singkat, lebih mirip kepada kalau dalam ilmu fikih ada yang disebut sebagai kaidah fikih. Meski demikian, kata-kata ini kalau kita cermati, kalau kita telaah, mengandung makna yang sangat dalam yang bisa kita implementasikan, kita amalkan. Kutipan atau kata-kata yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Salah satu dari anotasi tersebut atau syarah tersebut karena sebagai pedoman adalah Al-Hikam Al-Athaiyah yang disyarah oleh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi. Ini merupakan menurut beberapa ulama ini merupakan syarah atau anotasi pertama terhadap Al-Hikam Al-Athaiyah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik untuk mempersingkat waktu, qala Ibnu Athaillah As-Sakandari min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan bahwa min alamatil i'timad 'alal amal, salah satu tanda bahwa seseorang itu bergantung kepada perbuatannya, bergantung kepada amalnya, bahwa ialah nukson roja'i inda wujudiz zalal. Dia akan berkurang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tergelincir dengan melakukan satu kesalahan, dengan melakukan satu kemaksiatan. Misalnya berzina, misalnya lalai menunaikan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka inilah kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tanda-tanda orang itu bergantung kepada amal perbuatannya adalah dia berkurang pengharapannya, ar-rojaknya berkurang ketika dia melakukan satu kesalahan atau satu kemaksiatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semestinya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, semestinya seorang mukmin itu tidak bergantung kepada amal perbuatannya, tetapi seyogyanya dia bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan pada dasarnya harus kita yakini sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan apapun yang kita lakukan harus kita yakini bahwa perbuatan itu merupakan kehendak taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama menyatakan bahwa ketika seseorang menganggap bahwa sholatnya itu akan mengantarkan dia kepada surga, atau dia beranggapan puasanya itu akan mengantarkannya kepada surga, maka sesungguhnya ia telah menggantungkan amal, telah menggantungkan dirinya pada perbuatan, pada amalan. Jadi yang harus kita yakini sebagai muslim menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah kita bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat melakukan sholat, maka jangan kita berpikiran bahwa sholat itu akan menjadi semacam harga bagi surga yang akan kita dapatkan. Tetapi yang menyebabkan kita masuk surga itu adalah, yang harus kita yakini adalah itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, misalkan Rasulullah SAW bersabda, la yudkhila ahadukumul jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadiyallahu birahmati. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang itu karena amal perbuatannya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Ya, saya juga demikian, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat amal perbuatannya. Bukan karena sholatnya, bukan karena zakatnya, bukan karena hajinya. Tapi meski demikian, tidak berarti bahwa sholat itu menjadi tidak penting, puasa itu menjadi tidak penting, zakat itu menjadi tidak penting. Tapi kita harus yakini, sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa kita dapat melakukan sholat itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah yang menggerakkan kita. Jadi pemirsa yang
Allah Subhanahu wa taala, jangan kita punya keyakinan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti hubungan pedagang dengan pembeli, di mana sholat kita asumsikan sebagai uang, kemudian surga kita asumsikan sebagai barang. Karena tidak demikian sesungguhnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi hidayah, Maha Pemberi rahmat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan amal perbuatan kita. Khaliqul li af'alina. Allah yang menciptakan amal perbuatan kita. Allah yang menggerakkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita menyimak sebuah kisah yang ditulis oleh Said Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti, Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengisahkan bahwa ada seorang wanita soleha yang menjadi pembantu di rumah seorang majikan. Suatu hari, si wanita ini sholat malam. Kemudian majikannya atau tuan rumahnya melihat apa yang dilakukan oleh si pembantu yang soleha. Di dalam sujudnya, wanita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya itu kemudian didengar oleh si majikan. Dalam sujudnya ia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, karena kecintaanmu kepadaku." Sekali lagi saya ulangi doanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, karena kecintaanmu kepadaku, maka berikanlah aku kebahagiaan, berikanlah aku kemuliaan, berikanlah aku keutamaan." Sang tuan rumah terperanjat mendengar doa dari si pembantu. Maka kemudian dia berkata, "Mengapa engkau tidak berdoa dengan doa yang begini? Ya Allah, ya Tuhanku, karena kecintaanku kepadamu, maka berikanlah aku kebahagiaan, berikanlah aku keutamaan." Maka si soleha ini menjawab, "Apakah salah apabila aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku dapat melakukan sholat, aku dapat terbangun pada malam hari ini karena Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan, yang menggerakkanku untuk beribadah kepadanya." Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua perbuatan kita itu merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala, merupakan kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semestinya kita selalu menyandarkan segala harapan kita, segala ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita mendapat rezeki, maka yakinilah bahwa sesungguhnya rezeki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita. Begitu juga apabila kita mendapat pangkat dan jabatan, maka sesungguhnya pangkat dan jabatan itu bukan pemberian dari senior atau atasan kita, tapi sesungguhnya itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perlu kita mengkaji dan menelaah kata-kata hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, agar dalam kehidupan sehari-hari kita semakin baik secara akidah, baik secara moral, dan baik secara suluk atau pencapaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian pengajian singkat kita hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan atas satu kutipan kata hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tentu banyak kekurangan dan kekhilafan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, Bina Wal Ummati dari Bapak Dr. Haji Ardianto LCMA sudah menjelaskan tentang Al-Hikmah. Masya Allah, saya sangat teranjak sekali karena banyak sekali pembahasan-pembahasan yang menarik sekali, dan tentunya
kita ucapkan terima kasih banyak buat Bapak yang sudah hadir di saudara kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga pemateri kita siang hari ini membawa sebuah ilmu pengetahuan, ya, menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua, pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk itu nantikan channel YouTube kita ke depannya untuk materi-materi yang menarik lainnya. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.